Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awal ini ya, perkenalkan, di sini di kelas 10, saya atas nama Bu Kiptia, biasa dipanggil Bu Kip, itu mengajar kalian mata pelajaran fisika. Jadi, di sini nanti kita belajar bersama-sama, entah kalian nanti bisa buka buku ataupun lihat video dari yang saya jelaskan di sini. Untuk yang pertama, di sini babnya tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini untuk pengetahuan itu 3.1, memahami konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dalam pengukuran. Untuk keterampilan 4.1 itu menyaji hasil pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat. Untuk yang pertama, pengertian tentang besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Kemudian satuannya sendiri itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Untuk macam-macam besaran, di sini ada dua tipe atau dua macam. Yang pertama di sini besaran sesuai dengan ada tidaknya arah, ya. Jadi untuk ada tidaknya arah itu ada dua. Yang pertama besaran vektor, yang kedua besaran skalar. Untuk besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar sekaligus arah. Jadi sebagai contoh itu adalah percepatan, kecepatan. Jadi seorang anak naik sepeda motor dengan kecepatan 70 km per jam ke arah utara. Jadi ada besar, ada arah. Kemudian untuk yang besaran skalar itu adalah besaran yang hanya mempunyai nilai atau besar saja. Contohnya di situ adalah massa, volume, suhu, dan yang lainnya ya. Kemudian di sini untuk macam-macam besaran berdasarkan asal dari satuannya. Jadi di sini nama-nama besaran berdasarkan asalnya itu dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Yang kita bahas sekarang itu adalah besaran pokok dan besaran turunan. Kalian lihat untuk satuannya dulu. Satuan itu dibagi menjadi dua. Ada satuan tak baku dan ada satuan baku. Untuk satuan tak baku itu hasil pengukuran setiap orang itu berbeda. Contohnya di sini seumpama kita mengukur dengan menggunakan jengkal, ya. Jengkal atau kalau bahasa Jawanya kilan. Itu antara orang satu dengan orang yang lainnya itu berbeda. Kemudian untuk yang kedua itu baku. Kalau baku itu berarti sesuai dengan pengukuran. Jadi seumpama mengukur buku dengan meteran atau penggaris. Jadi setiap orang satu, orang yang lainnya itu mengukur hasilnya pasti sama. Kemudian untuk satuan baku itu ada 3 juga. Yang pertama sistem metrik atau MKS. Untuk sistem metrik atau MKS itu perkembangan dari CGS. CGS itu adalah cm, gram, sekon. Kemudian kalau sistem metrik MKS itu adalah meter, kilogram, sekon. Kemudian yang kedua itu sistem Inggris dikenal sebagai foot, pound, and sekon. Ya. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah sistem internasional atau SI. Itu yang biasa kita gunakan, contohnya meter, kilogram, itu satuan internasional atau satuan SI. Kemudian kita lanjut ke besaran pokok dan satuannya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu, atau besaran yang satuannya didefinisikan sendiri berdasarkan hasil konferensi internasional mengenai berat dan ukuran. Jadi kalau kalian mengingat pelajaran SMP, besaran pokok itu ada 7 ya. Jadi yang pertama besaran pokok panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya. Kemudian kalian lihat di dalam tabel di situ, untuk panjang itu satuannya meter, lambangnya M kecil. Kemudian massa itu satuan kilogram, lambang kg.
Waktu, sekon itu satuannya ya lambangnya S. Suhu satuannya Kelvin, lambangnya K besar. Kuat arus listrik itu satuannya ampere, kalau lambangnya A besar. Jumlah zat satuan mol, lambang juga mol. Kemudian intensitas cahaya itu satuan kandela atau lambangnya di sini adalah CD. Berikutnya menuju ke besaran turunan. Jadi besaran turunan itu ada besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok, ya. Jadi besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contohnya di sini saya beri 10 contoh. Yang pertama luas, yang kedua volume, yang ketiga massa jenis, yang keempat kecepatan, kelima percepatan, 6 gaya, 7 usaha dan energi, 8 tekanan, 9 daya, 10 momentum. Jadi di sini nanti saya ambil 3 contoh untuk menjelaskan, untuk membuktikan bahwa besaran turunan ini diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contoh yang pertama kita ambil luas. Luas itu lambangnya bisa A besar ataupun L besar. Kemudian rumusnya sendiri kalau secara umum itu adalah panjang dikalikan lebar. Kalian lihat di sini, untuk panjang itu kan berasal dari besaran pokok panjang. Yang satuannya adalah meter. Kemudian lebarnya sendiri itu juga berasal dari besaran pokok panjang, satuannya meter. Sehingga satuan untuk luas itu adalah meter persegi. Ya, jadi dari situ, jadi untuk luas satuan meter persegi itu diperoleh dari dua persamaan atau dua besaran pokok, ya. Untuk contoh yang kedua, kita ambil volume. Volume itu simbolnya adalah V besar, rumusnya adalah kalau secara umum kan luas alas kali tinggi, tinggal dilihat luas alasnya atau alasnya berupa apa. Kalau secara umum di situ ditulis panjang kali lebar kali tinggi. Panjang sendiri termasuk besaran panjang, jadi satuannya meter, lebar besaran panjang satuannya meter, tinggi juga sama, jadi besaran pokoknya panjang, satuannya meter. Sehingga di sini untuk satuan volume itu ketemu meter kubik. Jadi diperoleh dari besaran-besaran pokok panjang. Contoh yang lain di sini seumpama saya ambil yang ketiga itu adalah massa jenis. Massa jenis di sini lambangnya Rho. Itu rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Massa sendiri itu termasuk besaran pokok massa ya yang satuannya itu adalah kilogram. Kemudian volume diambil dari atasnya tadi yang sudah saya jelaskan, itu satuannya adalah meter kubik. Jadi di sini massa jenis itu satuannya adalah kilogram per meter kubik. Jadi terbukti bahwa massa jenis adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Kemudian yang keempat, contohnya adalah kecepatan. Kecepatan di sini simbolnya V kecil, itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi kalian lihat untuk perpindahan itu berasal dari besaran pokok panjang juga, yaitu satuannya meter. Kemudian waktu berasal dari besaran pokok waktu, jadi satuannya adalah sekon. Jadi untuk kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Jadi di sini saya sudah memberikan informasi 10 besaran turunan. Kalian bisa lihat sendiri selanjutnya. Yang terpenting di sini untuk membuktikan bahwa itu adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran-besaran pokok, ya diperoleh dari situ. Jadi kita rumuskan dulu rumusnya bagaimana, kemudian kita ambil termasuk besaran pokok yang mana. Kemudian yang berikutnya itu awalan-awalan satuan internasional. Jadi di sini digunakan untuk awalannya, ini digunakan untuk meringkas penulisan. Jadi di sini seumpama kita ambil contoh 2000, berarti bisa seumpama 2000 gram. Kita bisa ngambil menjadi 2 kilogram. Jadi diambil awalan-awalan SI untuk meringkas penulisannya. Jadi dilihat di sini untuk 10 pangkat 1. Jadi yang sebelah kiri itu pangkatnya positif, yang sebelah kanan itu pangkatnya negatif. 10 pangkat 1 di situ awalannya DK, simbolnya DA. Kemudian 10 pangkat 2 itu awalan hekto, simbolnya H. 10 pangkat 3 awalan kilo, simbolnya K. 10 pangkat 6 awalan mega, simbolnya M besar. 10 pangkat 9 itu awalan giga, simbolnya G.
10 pangkat 12 itu awalan tera, simbolnya T. 10 pangkat 15 itu awalan peta, simbolnya P. 10 pangkat 18 itu awalan eksa, simbolnya E. Kemudian yang sebelah kanan itu pangkat negatif. Jadi 10 pangkat negatif 1 itu awalan untuk desi, simbolnya D. 10 pangkat negatif 2 awalannya senti, ya. Kemudian simbolnya adalah C. Kemudian 10 pangkat negatif 3 awalan mili, simbolnya M kecil. 10 pangkat negatif 6 awalan mikro, simbolnya mikro. Kemudian 10 pangkat negatif 9 awalan nano, simbolnya N. Kemudian 10 pangkat negatif 12 awalan piko, simbolnya P. Kemudian 10 pangkat negatif 15 itu awalan femto, simbolnya F. 10 pangkat negatif 18 awalan ato, simbolnya A kecil. Jadi kalian lihat di sini, untuk yang pangkatnya positif, itu simbolnya dimulai dengan huruf besar. Kalau terdiri dari 2 huruf, berarti awalnya besar, kemudian yang kedua kecil. Kemudian kalau yang pangkatnya negatif, yang sebelah kanan, itu kita menggunakan huruf kecil semua. Kita lanjut ke dimensi. Dimensi suatu besaran dalam fisika adalah ukuran besaran fisika yang dinyatakan dengan simbol. Dimensi suatu besaran dapat diartikan sebagai cara pengungkapan besaran dengan besaran pokok. Untuk menyederhanakan pernyataan suatu besaran turunan dengan besaran pokok, digunakan dengan simbol yang disebut dimensi besaran. Menurut perjanjian internasional, ditetapkan 7 buah besaran pokok yang berdimensi dan 2 buah besaran pokok atau tambahan yang tidak berdimensi. Kemudian di sini dimensi untuk 7 besaran pokok. Jadi yang tadi sudah disebutkan 7 besaran pokok. Di sini ada panjang. Panjang itu dimensinya L, L besar. Kemudian massa itu dimensinya M besar. Waktu dimensi T besar. Suhu dimensinya adalah theta. Kuat arus listrik dimensinya adalah A besar. Jumlah zat dimensinya adalah N besar. Intensitas cahaya dimensinya adalah J besar. Kalian ingat kalau dimensi itu biasanya menggunakan kurung siku. Tapi kalaupun tidak menggunakan kurung siku tidak apa-apa, yang terpenting hurufnya adalah huruf kapital atau huruf besar. Kemudian di sini dimensi untuk besaran tambahan yang tidak memiliki dimensi. Jadi sebenarnya besaran pokok itu selain 7 itu ada 2 lagi, itu namanya adalah besaran pokok tambahan yang tidak memiliki dimensi. Yang pertama yaitu sudut bidang datar, satuannya radian, lambang satuan RAD. Kemudian yang kedua sudut ruang, satuannya steradian, lambang satuan SR. Kemudian dimensi besaran turunan. Dimensi untuk besaran turunan itu digambarkan dengan rumus dimensinya. Di sini ada 3 contoh untuk dimensi besaran turunan. Yang pertama di sini kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan termasuk besaran pokok panjang, sehingga di sini dimensinya L besar. Kemudian waktu sendiri itu termasuk besaran pokok waktu, kemudian satuannya adalah sekon, kemudian dimensinya adalah T besar. Kalau kita tulis, awal mulanya adalah L per T. Tapi karena bentuk dimensi, itu harus dalam bentuk lurus. Intinya tidak boleh ada pembagian, sehingga di sini untuk T-nya naik ke atas menjadi bentuk perkalian dengan syarat pangkatnya menjadi pangkat negatif. Jadi kalau yang di bawah tadi L per T, T-nya itu pangkat 1, naik ke atas menjadi pangkat negatif 1. Kemudian berikutnya kedua itu percepatan. Percepatan itu rumusnya adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Untuk rumus dimensinya di sini, untuk kecepatan kan diperoleh dari atasnya tadi adalah L kali T pangkat negatif 1 untuk dimensinya. Ini masih dibagi dengan waktu lagi atau T lagi. Sehingga di sini L kali T pangkat negatif 1 dibagi dengan T. Kemudian T yang bawah itu kan tidak boleh, harus naik ke atas menjadi pangkat negatif 1. Sehingga diperoleh di sini dimensi dari percepatan itu adalah L kali T pangkat negatif 2. Selanjutnya yang ketiga itu gaya. Gaya itu adalah massa dikalikan dengan percepatan. Massa sendiri
Di sini termasuk besaran pokok massa satuan kilogram, kemudian dimensinya adalah M besar. Kemudian dikalikan dengan percepatan. Percepatan sudah kita cari dimensinya, yang atasnya itu adalah L kali T pangkat negatif 2. Sehingga di sini untuk gaya dimensinya adalah M dikalikan L dikalikan T pangkat negatif 2. Kalian lihat di sini ada contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, di sini energi kinetik. Energi kinetik itu rumusnya kan setengah mv kuadrat atau massa dikalikan kecepatan kuadrat dibagi 2. Bagaimana rumus dimensi energi kinetik? Maka di sini untuk yang bilangan atau angka itu diabaikan. Jadi untuk 2 yang bawah itu diabaikan untuk mencari dimensi. Tinggal kita lihat massa dikalikan kecepatan kuadrat. Jadi di sini untuk massa itu dimensinya adalah M, kita tuliskan di sini. Kemudian kecepatan tadi sudah kita cari, itu dimensinya adalah L dikalikan T pangkat negatif 1. Karena kuadrat, maka di sini L kali T pangkat negatif 1 itu dikuadratkan. Sehingga di sini ketemu dimensinya adalah M dikalikan L pangkat 2 dikalikan T pangkat negatif 2. Kita lanjut di sini. Mengungkapkan adanya kesamaan atau kesetaraan antara 2 besaran yang kelihatannya berbeda. Jadi ini kegunaan dari dimensi yang lain ya. Mengungkapkan adanya kesamaan atau kesetaraan antara kedua besaran yang kelihatannya berbeda. Di sini bila dimensi besaran A itu sama dengan dimensi besaran B, maka besaran A setara atau sama dengan dimensi besaran B. Kegunaan dimensi yang lain, di sini kalian lihat ke contoh yang kedua. Bila usaha didefinisikan dengan gaya X jarak, apakah besaran usaha setara dengan energi kinetik? Buktikan dengan dimensi. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita cari dimensi dari energi kinetik dan dimensi dari usaha. Dimensi dari energi kinetik sudah kita cari di atas tadi toh, dari rumus setengah mv kuadrat, ketemu M kali L pangkat 2 T pangkat negatif 2. Kemudian dimensi usaha karena usaha itu adalah gaya dikalikan dengan jarak, maka di sini dimensi gaya kita kalikan dengan dimensi jarak. Dimensi gaya tadi di dalam tabel itu adalah M dikalikan L dikalikan T pangkat negatif 2, kemudian jarak sendiri itu adalah besaran pokok panjang, jadi dimensinya adalah L besar, sehingga di sini untuk dimensi usaha itu ketemu M dikalikan L pangkat 2 dikalikan T pangkat negatif 2. Dari sini rumus dimensi energi kinetik itu sama dengan dimensi usaha. Ini menunjukkan bahwa besaran energi kinetik setara dengan usaha karena dimensinya sama. Kemudian di sini kegunaan dimensi yang lain itu menyatakan benar tidaknya suatu persamaan yang ada hubungannya dengan besaran fisika. Contohnya di sini, benda yang bergerak lurus dinyatakan dengan persamaan X sama dengan X0 ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Dimensi besarannya, maka di sini X itu kan biasanya jarak. Jarak itu termasuk besaran pokok panjang, jadi dimensinya L. Kemudian X0 itu adalah jarak awal, ya jarak awalnya. Di sini juga termasuk besaran pokok panjang, sehingga dimensinya L ditambah setengah itu diabaikan karena merupakan bilangan, ya bukan besaran. Kemudian A tadi ada percepatan, untuk dimensinya adalah L kali T pangkat negatif 2. Kemudian di sini T itu waktu itu dimensinya adalah T besar, itu dikuadratkan. Sehingga di sini kalian lihat, jadi dimensi L sama dengan dimensi L ditambah dimensi L. Untuk T, karena di sini pangkat negatif 2, dikalikan pangkat, ya T-nya pangkat 2, jadi min 2 plus 2, hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya adalah T pangkat 0. Karena berapapun, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1, sehingga T-nya hilang. Ternyata kedua ruas mempunyai dimensi yang sama. Berarti persamaan gerak di atas benar secara dimensi. Kemudian kita lanjut ke notasi ilmiah atau bentuk baku. Penulisan notasi ilmiah, ya, cara baku secara umum itu adalah A dikalikan 10 pangkat X. Ya, seumpama kita misalkan simbolnya A kali 10 pangkat X. Di sini A itu adalah angka-angka penting, di mana
A lebih besar sama dengan 1 kurang dari 10. Kemudian X-nya itu adalah bilangan bulat positif atau negatif. Contohnya di sini, seumpama saya ambil contoh yang lain yang lebih mudah dulu, itu seumpama 2500 cm. Kalau kita ubah dalam bentuk notasi ilmiah itu menjadi 2,5 kali 10 pangkat 3. Itu pangkat positif. Kemudian di sini kalian lihat ke contoh itu massa bumi itu sama dengan 5,98 kali 10 pangkat 24 ya. Di sini termasuk notasi ilmiah. Untuk menghitung angka pentingnya yang 10 pangkat 24 itu diabaikan karena bukan merupakan angka penting, sehingga angka penting yang dihitung di depan 5, 9, 8. Jadi ada 3 angka penting. Kemudian berikutnya contoh yang pangkat negatif. Di sini ada 0,00000435. Jadi di sini sama dengan kalau kita buat notasi ilmiah untuk meringkasnya itu adalah 4,35 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi kalau bentuk desimal nanti pangkatnya negatif, kalau bentuknya seperti ribuan, jutaan dan yang lainnya nanti pangkatnya positif. Sama seperti yang di atas, untuk menghitung angka penting yang 10 pangkat itu diabaikan karena bukan merupakan angka penting. Yang dilihat yang di depan, jadi 4,35. Jadi di sini 1, 2, 3, ada 3 angka penting. Kemudian saya lanjut ke aturan pembulatan. Di sini ada aturan pembulatan menurut fisika. Di sini untuk aturan yang pertama, angka lebih dari 5 itu dibulatkan ke atas. Kemudian angka kurang dari 5 itu dihilangkan atau dibulatkan ke bawah. Angka tepat 5 itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu bisa dibulatkan ke atas, kemungkinan kedua bisa ditiadakan atau dibulatkan ke bawah. Dilihat angka sebelumnya ya. Jadi kalau angka sebelumnya ganjil itu dibulatkan ke atas ya. Kalau angka sebelumnya genap itu dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Kalian lihat ke contohnya di sini. Bulatkanlah sehingga mempunyai 3 angka penting. Jadi di sini untuk contoh yang pertama 24,48. Jadi 48 ini kita bulatkan. Karena 8 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas sehingga hasilnya adalah 24,5. Kemudian yang kedua 24,445. Kalian lihat di sini karena harus 3 angka penting, otomatis yang dibulatkan adalah 445. Dilihat di sini untuk 45 di sini yang belakang itu di bawah 5. Otomatis pembulatannya ke bawah atau ditiadakan sehingga ditulis 24,4. Untuk yang contoh yang ketiga 24,252. Di sini karena diambil 3 angka penting, 252 harus kita bulatkan. Kan lihat yang belakangnya itu 52. 52 berarti kan lebih dari 5. Ya, lebih dari 50. Otomatis ini dibulatkan ke atas sehingga hasilnya adalah 24,3. Untuk contoh yang keempat 24,250. Nah, kalau di sini contoh yang keempat, di sini tepat 5 atau tepat 50, berarti dilihat angka sebelumnya. Angka sebelumnya di sini genap, maka di sini dibulatkan ke bawah atau dihilangkan sehingga ditulis 24,2. Berikutnya yang kelima itu 24,150. Dilihat di sini yang belakang itu tepat 50. Dilihat angka sebelumnya. Angka sebelumnya ganjil atau genap. Dilihat di sini angkanya adalah 1. 1 berarti ganjil. Karena ganjil harus dibulatkan ke atas atau ditambahkan 1. Sehingga di sini ditulis 24,2. Kemudian kita lanjut ke angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting itu sendiri itu terdiri dari 2, ada angka-angka pasti dan angka-angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Kemudian aturan penulisan atau penyajian angka penting dalam pengukuran. Untuk aturan yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Jadi di sini semua angka selain angka 0 itu dihitung sebagai angka penting. Contohnya 72,753. Berarti di sini semua dihitung angka penting. Ada 5 angka ya atau 5 bilangan, maka di sini termasuk 5 angka penting. Kemudian aturan yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting.
Contohnya di sini 9000,1009. Jadi angka nolnya diapit angka bukan nol. Karena diapit angka bukan nol, nol itu dihitung sebagai angka penting. Jadi di sini ada 8 angka penting. Kemudian aturan yang ketiga, semua angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir, tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Kalian lihat di sini, kalau ada tanda desimalnya, di sini kan 3,000. Karena di depannya ini ada tanda desimal, maka 0 yang di belakang itu dihitung sebagai angka penting. Jadi ada 5 angka penting. Kemudian ada aturan yang keempat, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contohnya di sini 67,50000. Jadi di sini karena ada tanda desimal, 0 yang belakang itu dihitung sebagai angka penting. Jadi di sini ada 7 angka penting. Kemudian aturan yang kelima, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting, kecuali ada tanda khusus ya, seperti garis bawah. Kemudian di sini contohnya itu adalah 4.700.000. Maka di sini 0 yang belakang itu tidak dihitung sebagai angka penting karena tidak ada tanda desimal maupun tanda khusus. Sehingga di sini angka pentingnya ada 2, yaitu 4 dan 7. Untuk aturan yang keenam, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Dilihat di sini 0,00000789 itu terdiri dari 3 angka penting karena di sini 0 yang di depan, walaupun di sini ada tanda desimal, karena di depan desimal itu angkanya 0, maka ini tidak dihitung sebagai angka penting. Sehingga yang dihitung cuma 789, itu 3 angka penting. Kemudian di sini untuk operasi angka penting. Jadi operasi angka penting di sini sama seperti matematika, ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, perkalian sama pembagian. Yang membedakan di sini ada aturan-aturan khusus untuk menuliskan hasil pengukurannya. Jadi di sini kalian lihat untuk penjumlahan dan pengurangan, syarat penulisannya itu sama. Jadi hasil akhirnya nanti ditulis hanya boleh mengandung 1 angka yang ditaksir atau diragukan. Contohnya di sini 2,34 cm ditambah dengan 0,345 cm. Kalau kita hitung biasa, itu hasilnya adalah 2,685. Tapi kalau menurut angka penting, kita tentukan dulu angka yang ditaksir atau diragukan. Jadi untuk yang pertama 2,34, angka yang ditaksir atau diragukan itu adalah angka 4, yang paling belakang sendiri. Kemudian 0,345, itu angka yang ditaksir atau yang diragukan itu adalah angka 5, yang paling belakang sendiri. Dari hasilnya 2,685, itu yang mengandung angka yang ditaksir atau diragukan, itu adalah 8 dan 5. Sehingga di sini 85 harus dibulatkan, ya, harus dibulatkan agar penulisannya sesuai dengan aturan angka penting, yaitu harus mengandung 1 angka yang ditaksir atau diragukan. Jadi di sini 85 kalau kita bulatkan karena tepat 5 ya, tepat 5 otomatis di sini dilihat angka sebelumnya. Angka sebelumnya adalah genap. Angka sebelumnya genap otomatis dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Sehingga penulisannya menjadi 2,68 cm. Kemudian yang kedua, di sini pengurangan. Pengurangan tadi syaratnya sama ya. Jadi hasil akhir penulisan itu mengandung angka yang ditaksir atau diragukan itu cuma 1. Di sini kalian lihat 13,46 mm dikurangi dengan 2,2347 mm. Maka dari sini kalau dihitung biasa itu hasilnya adalah 11,2253 mm. Kalau berdasarkan angka penting kita tentukan dulu angka yang ditaksir atau diragukan. 13,46 itu angka yang ditaksir atau diragukan itu adalah angka 6 belakang sendiri. 2,2347 angka yang ditaksir atau diragukan itu adalah angka 7 yang belakang sendiri. Kemudian di sini hasil akhirnya 11,2253, otomatis yang mengandung angka yang ditaksir atau diragukan itu adalah 2, 5 dan 3. Ini harus dibulatkan dulu. Kalian lihat di sini
Yang belakang itu adalah 53. 53 otomatis kan lebih dari 5 atau lebih dari 50. Sehingga di sini dibulatkan ke atas ya. Sehingga di sini hasil akhirnya penulisannya menjadi 11,23 mm. Kemudian berikutnya untuk aturan perkalian dan pembagian itu syaratnya juga sama ya, yaitu harus mengandung angka penting paling sedikit. Jadi hasil akhirnya itu mengandung angka penting paling sedikit dari bilangan-bilangan yang dioperasikan. Seumpama di sini contohnya adalah 8,141 dikalikan dengan 0,22. Maka di sini hasilnya adalah 1,79102. Kalian lihat untuk yang angka-angka atau bilangan yang dioperasikan, yang pertama 8,141 itu mengandung berapa angka penting? Karena semua itu angka selain 0 berarti dihitung angka penting, berarti ada 4 angka penting. Kemudian 0,22 itu mengandung 2 angka penting, karena 0 yang di depan itu tidak diperhitungkan atau bukan merupakan angka penting. Sehingga di sini hasil 1,79102 itu harus mengandung angka penting paling sedikit. Berapa paling sedikit? 4 atau 2? Di sini kalian lihat di sini paling sedikit adalah 2 angka penting. Maka di sini 1,79102 harus dibulatkan menjadi 1,8 yang mengandung angka penting. Jadi hasil penulisan akhirnya itu ditulis 1,8. Yang berikutnya itu aturan pembagian sama ya. Jadi hasil akhir penulisan itu harus mengandung angka penting paling sedikit dari bilangan-bilangan yang dioperasikan. Contohnya 1,432. Di sini dibagi dengan 2,68. Hasilnya adalah 0,53432. Maka di sini kalian lihat untuk yang pertama, karena di sini yang dioperasikan itu semua angkanya bukan 0, berarti dihitung sebagai angka penting. 1,432 berarti ada 4 angka penting. 2,68 ada 3 angka penting. Angka penting paling sedikit yang mana? Berarti yang 3. Otomatis hasilnya penulisannya itu harus mengandung 3 angka penting. Jadi dibulatkan menjadi 0,534 yang mengandung 3 angka penting. Jadi hasilnya adalah 0,534. Jadi untuk kesimpulan hari ini, tadi kalian sudah mempelajari tentang besaran dan satuan, kemudian dimensi, notasi ilmiah, kemudian aturan angka penting. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian persiapkan mengenai pengukuran dan alat ukur. Untuk tugas ataupun soal atau latihan, saya kirim lewat WA grup. Kalau nomor saya sendiri, kalau ada masalah atau kendala bisa menghubungi saya di nomor 082335213777. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dulu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.